Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian diseru. Bagaimana diseru? Artinya azan sudah berkumandang. Min yaumil jum'ah, daripada hari Jumat, untuk mengerjakan salat, berarti salat Jumat. Maka kata Allah, fas'au ila zikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat kepada Allah, mengerjakan salat Jumat. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Yang pertama, masalah hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya mingguan orang Islam. Hari raya mingguan orang Islam itu hari Jumat. Untuk orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasara hari Minggu. Tapi kebanyakan kita mengikut kepada Nasara, liburnya banyak hari Minggu, kecuali yang lab, pondok pesantren yang berbasis salafiyah, yang memakai sarungan, nah itu masih liburnya hari Jumat. Karena memang hari raya kita itu hari Jumat, maka hari Jumat diliburkan belajar mengajar. Hari Jumat hari berbahagia. Hari Jumat hari banyak bersolawat kepada Nabi. Hari Jumat hari bersilaturahim. Jadi kalau umpama kita bisa menentukan libur sendiri, bagus hari Jumat. Umpama kita tidak di pemerintahan, kalau di pemerintahan kan Sabtu Ahad. Lah kenapa Sabtu Ahad? Sabtu itu Yahudi, Ahad itu Nasara. Kenapa tidak Jumat? Padahal mayoritas di DPR itu orang Islam. Yang bisa membuat hukum orang Islam yang ada di DPR itu mayoritas Islam. Yang menentukan libur tidaknya para menteri itu rata-rata orang Islam. Tapi yang dipilih harinya Yahudi, harinya Nasara, Sabtu, Ahad. Libur. Ada yang libur Ahad saja hari Minggu, kecuali yang masih kuat pondok pesantren yang meliburkan hari Jumat. Jadi kalau kita bisa membuat libur sendiri, contoh pekerjaan swasta, penjualan toko, kebun, tani, perkebunan, tukang menukang. Nah itu kalau bisa membuat libur sendiri, bagus liburnya hari Jumat. Hari Jumat itulah silaturahim dijalankan. Karena hari raya kita, hari rayanya orang Islam yang sudah berpisah dengan orang tuanya karena berumah tangga sendiri, maka tiap Jumat datangi orang tua. Kalau memang dekat, di mana rumah mertua, orang tuanya istri di Parit 8, datangi. Sekurang-kurangnya seminggu sekali hari Jumat. Di mana orang tua sendiri Parit 16. Di mana rumah Parit 11. Yang satu ke sana, yang satu di sana. Begilian nanti sebelum Jumat datang ke sana bawa oleh-oleh rumah mertua. Habis Jumatan datang ke sana. Orang tuanya sudah dikubur, pagi Jumat datangi kuburan. Liburkan hari Jumat untuk kita hari raya mingguan. Jumatan namanya, tiap Jumat libur, tiap Jumat. Itu rata-rata tukang lah libur. Cuman tukang ini libur, alasannya bukan hari raya, tapi waktu sempit ya.
Apa sekarang hari Jumat libur tukang? Waktu sempit ya. Aja mah untuk sawit dah bumi ngaji di masjid rasa ngalih begawi. Jadi liburnya tukang itu kadang-kadang bukan karena Jumatnya hari Jumat, tapi karena ngalih waktu sempit. Jadi buat liburan itu hari Jumat paling bagus karena hari raya kita hari Jumat. Kemudian masalah sholat Jumat, jika nudiya lis-sholati fi yaumil Jum'ah, apabila dipanggil itu bunyi azan. Ulama mengatakan azan yang keberapa yang berlaku fas'au ila zikrillah. Yang dimaksud azan yang kedua menurut pendapat kebanyakan ulama. Kita kan 2 kali azan. Zaman Nabi sekali azan memang. Kemudian tambah lama kelamaan zaman sahabat Utsman bin Affan dibuat 2 kali azan. Kenapa 2 kali azan? Karena pelebaran masjid, banyaknya orang, kadang-kadang sekali azan orang tidak mendengar. Mik tidak ada zaman-zaman itu. Maka oleh sahabat Utsman bin Affan dibuatlah 2 kali azan. Maka beliau membuat namanya bid'ah hasanah. Karena zaman Nabi tidak ada 2 kali azan, tapi zaman sahabat Umar, sahabat Utsman, beliau buat 2 kali azan ketika hari Jumat, namanya bid'ah hasanah. Tidak apa-apa, boleh karena baik. Supaya azan pertama orang bisa mendengar, oh sudah masuk waktu ingin sholat Jumat, maka yang berjualan mulai nutup toko-tokonya, yang berkebun, yang bertani mulai meninggalkan campurnya. Azan yang kedua ketika khatib ingin berkhutbah, supaya ketika datang seluruhnya baru azan yang kedua khatib ingin berkhutbah, dibuat 2 kali azan. Karena kalau 1 kali azan bingung nanti, tidak sempat ternyata khatib sudah naik berkhutbah. Maka apabila setelah azan pertama masih berjualan atau yang lainnya, maka ulama menghukumi makruh jual belinya. Ini bukan hanya jual beli ya. Kenapa disebut bai'? Karena kebanyakan kata ulama tafsir yang ada di siang hari, di tengah hari itu berlaku jual beli. Tapi tidak hanya jual beli, seluruh muamalah, sewa menyewa, jual beli, apalagi pokoknya pinjam meminjam dan sebagainya, muamalah-muamalah itu haram dilakukan kalau setelah azan yang kedua. Azan pertama toko belum tutup, ayo juga masih dengarkan di masjid, toko buka masih, anak buah perempuan tidak ada, yang belanja laki-laki, yang jaga kita laki-laki. Azan sudah yang pertama makruh jual belinya. Habis qobliyah Jumat, naik khatib ke atas mimbar, azan yang kedua. Ketika azan kedua, ayo pergi ke masjid. Ternyata tidak pergi ke masjid, aku nanti jalan. Orang komat datang ke masjid, sayang toko ditutup. Kalau ada nanti yang datang membeli. Ternyata khatib berkhutbah, dia melakukan akad jual beli. Maka akad jual belinya, kata ulama pendapat yang paling sahih, jual belinya sah, tapi hukumnya haram. Apakah hanya jual beli? Tidak, sewa menyewa, berunding dia. Ini di masjid khutbah, dia di toko sana berunding rumah sewa. Jalan 5 tahun jalan, 5 tahun 5 juta jalan per tahun. Oh tidak, kata yang satu 5.500.000. Khatib berkhutbah, dia berunding rumah sewa menyewa. Jangan, kata yang satu 5 juta lah. Allah 5 juta. Nah, inilah saya bayar kontak, nanti saya lihat rumahnya, dibayarlah 5 juta.
Pembayaran 5 juta di tempat itu hukumnya haram. Kenapa? Khatib sedang berkhutbah. Ketika habis khutbah kedua, wajib bersegera datang ke masjid. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', tinggalkan jual beli, sewa menyewa, berbicara bisnis. Di kantor sama saja. Yang mana dekat kantor masjid? Aduh, masjid Pancasila itu dekat dengan kantor bupati. Kan terdengar suara khatib tuh di atas masih ngetik tik 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 tik. Nanti jalan nunggu khutbah kedua baru turun, pekerjaan masih banyak, ketik saja. Dia mengetik itu hukumnya haram. Tinggalkan ketik mengetik, turun ke bawah. Masuk dalam masjid, tidak masuk dalam masjid penuh, duduk di parkiran, duduk di luar, dengarkan khutbah. Ketika khutbah sedang berlangsung, saking tidak boleh ketika berlangsung khutbah, ngaji pun jangan. Pokoknya diam saja, kecuali boleh berdoa ketika ada doa yang disebut oleh khatib. Ketika khatib membaca ayat rahmah, boleh kita berdoa. Ketika kawan bersin, boleh mendoakan. Nah itu cuma. Selain tempat itu bagaimana berdoa? Boleh, tapi doanya dalam hati. Tidak boleh berdoa melafazkan hati ke khutbah, doa aja sepanjang hati, tidak boleh. Karena salah satu riwayat ada mengatakan hari Jumat itu ada satu saat yang ijabah, yang kabul doa ketika kita berdoa tepat pada jam dan menitnya. Ada sebagian ulama mengatakan ialah ketika khatib sedang berkhutbah. Maka ketika itu kita berdoa. Caranya bagaimana? Doanya di dalam hati masing-masing. Ucapkan dalam hati, terserah ingin apa, terserah ucapkan. Tidak usah malu-malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malu-malu itu dengan orang. Ingin berhutang malu dengan orang. Tapi kalau dengan Allah, tidak usah malu-malu. Yang belum punya anak, minta anak, silahkan. Nabi Zakaria saja Tuhan minta anak, padahal istri beliau umurnya 91 kalau tidak salah. Dia minta anak kepada Allah, punya anak namanya Yahya. Yahya diberikan nama Yahya, melahirkan anak umur 90 lebih. Ini dia bisa ditiru zaman sekarang. Ada perempuan 90 betiana tuh deh. Jadi tidak usah malu-malu dengan Allah, belak-belakan saja. Ya Allah, belum banyak ya Allah. Tuhan sudah aku ni ya Allah. Kalau di Tuhan sudah 65 umur bini, 60 umur tak banyak belum minta ya Allah anak. Tapi jangan sampai operasi ya Allah. Kasihan biniku ya Allah, beramai apa yang disambat di situ. Anak ke bini dua, sambat ke bini dua. Ada menggeling lawan Allah. Cuman harus sanggup pulang. Nggak ada sanggup jangan. Kiamat sukro kena. Jadi kalau dengan Allah jangan bersusupan. Yang bersusupan itu dengan sesama kita. Kawalah berhutang, itu kan malu kita. Aku ini kada nyaman datang terus ke sini. Ada orang seperti itu, buruh dia, buruh langsir, melangsir, kadang melangsir pasir. Itu dalam sebulan tetap datang ke rumah. Buruh dia, goreng. Ada hajat kan, ya Allah. Jadi kawalah minjam 200.000 dahulu. Karena seminggu lah dibayar, bisa aja. Jadi 200.000, cuman tetap dibayar olehnya. Datang seminggu kemudian bayar hutang, bayar ini. 3 hari datang pulang. Bisa lah minjam lagi 150.
istiqomah tuh orangnya tiap bulan datang ke rumah. Cuman memang dibayar. Ya, ada yang datang kada bayar lagi. Itu yang datang minjam 600. Sekalinya hilang batang hidung. Ada suap muncul-muncul lagi 600 tadi. Baik yang 200 bayar. Habis bayar seminggu datang lagi minjam lagi. Itu kita. Kalau Nabi dari bayar, beriakannya duit. Kalau kita kayak ada zaman Nabi itu datang orang sunyaan, minta duit, gak ada keduitan. Makanya Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi, awalnya orang sugih, lama kelamaan merosot jadi orang miskin. Kenapa? Ya karena Nabi kada menghutangi, Nabi menjulungi. Bisalah pehutang guru 200.000, aduh saya hutang lagi duit nih. Wah aman kayak gitu, datang banyak orang datang ke rumah, gak ada keduitan kita. Berbalinya, sok datang pulang ke sana. Disanggup kita kayak Nabi itu, udah sanggup lain makomnya. Jadi tinggalkan jual beli, fas'au ila zikrillah, jual beli dan seluruh muamalah tinggalkan. Kenapa? Ini wajib fas'au, bersegera untuk mengingat kepada Allah, wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kecuali nanti ada beberapa yang boleh tidak melakukan sholat Jumat karena uzur. Uzurnya banyak, uzur jamaah, ya uzur Jumat. Dan uzur Jumat tidak mesti harus berat, sedikit pun kadang-kadang uzur. Mana contohnya? Hari hujan, payung tidak ada, kendaraan tidak ada. Kalau memaksakan ke masjid, sekalipun masjidnya dekat dengan rumah kita, baju basah kuyup, bukan gerimis lah, hujan, baju basah kuyup, maka uzur. Tidak usah ke masjid, di rumah aja sembahyang zuhur. Sakitnya sakit gigi, cuman rinyot. Sakit gigi ini parah juga, bisa nampar ke orang. Kalau orang sabar, rinyot sakit gigi, diam di rumah, ada usah. Tapi kalau sakit giginya halus sedikit, tidak boleh. Sangat mengantuk sama itu, cuman sangat mengantuk. Uzur sangat mengantuk, cuman jangan dicari-cari. Aku kaitan aja guring hadang parak Jumatan, karena kalau ngantuk jadi uzur Jumat, udah bisa. Yang disebut sangat mengantuk itu kalau kita berjalan, nah bisa linglung. Kalau duduk, nah tidur duduk, itu sangat-sangat mengantuk. Tapi rata-rata tidak seperti itu. Rata-rata kita itu sangat mengantuknya kalau sudah di masjid. Di jalan sehat, tidak ngantuk, masuk masjid, khatibnya lama ke khutbah 20 menit. Nah itu ngantuk. Makanya khatib berkhutbah itu jangan panjang-panjang, 10 menit jadilah. Ada yang berucap malah, ini yang pegayaan Jepang Ustaz nih. Untuk apa katanya khatib berlawas berkhutbah? Sama aja amplopnya. Panjang gak khutbahnya? Hendak isinya sama. Nah ini Ustaz yang pemain-main aja ini sebenarnya. Ada serius katanya, pemain-main. Baik hadapi, ikut sunnah Nabi. Apa panjang-panjang? Sama aja isinya. Dengan sunnahnya pendek. Sunnahnya pendek. Ujar Kiai Ayah Mu'is Purnaid, dada orang jadi alim gara-gara khutbah. Artinya berkhutbah setengah jam pun orang kada jadi alim juga. Maka lebih baik singkat, padat, sudah. Karena banyak lagi pikiran-pikiran orang yang sedang sholat, ada yang ingin buka toko lagi dan sebagainya. Ada lagi uzur tapi aneh. Jadi uzurnya aneh. Contohnya cuma tidak ada di dalam bab fikih, tapi kalau dikiaskan termasuk uzur.
ada seorang wali tidak mau Jumatan dulu zaman 70-an. Ini yang cerita pun kiai-kiai dulu di Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Tidak mau Jumatan dia. Tapi karena kiai besar, tidak ada masyarakat yang menegur. Kalah ilmu lah jelas. Ini kiai kita ini kenapa tidak Jumatan di rumah saja hari Jumat? Cuma ingin nasihati, jelas tidak mungkin. Seharusnya dia yang menasihati kita. Nah, jadi caranya bagaimana? Kata masyarakat, ada kawannya, temannya di Surabaya, satu linting ketika mencari ilmu, satu lenteng seumur. Nah, coba panggil, suruh dia yang menasihati. Telepon kawannya, panggil ke Surabaya, datang kawannya ke Kota Bangil, datang ke rumah kiai tadi, ditegur. Yang namanya kekawanan. Apa bahasa kita lah? Apa kau tidak khutbah? Apa kau tidak Jumatan? Aku dengar di masyarakat kau tidak pernah Jumatan lagi, sesatlah. Kata kiai tadi, saya uzur, tidak bisa Jumatan. Kata kiai satunya yang kawannya tadi, uzur apa? Engkau badan sehat, belum terlampau tua, apalagi uzur? Tidak ada uzur. Kata kiai si wali tadi, uzur. Dalam bab fikih, apabila ada orang mengatakan uzur, maka itu sudah cukup, jangan ditagih lagi uzurnya apa. Itu tidak boleh. Kenapa? Memang seperti di dalam bab fikih. Karena kadang-kadang orang mengatakan uzur itu ada sesuatu yang malu kalau disebutkan dan tidak pantas disebut. Maka kalau andai kata kita, ayo kita pergi undangan, ngajak orang lain, kata kawan tadi, minta maaf ada uzur, dan jangan ditanya, mungkin malu disebut uzurnya tadi. Kalau ditanya, jangan-jangan memang malu, nah, makanya tidak boleh nanya. Nanti kita tanya, uzur apa? Badan sehat, kita pergi undangan pengantinan sana, jangan ada uzurnya kawan. Mana uzurnya? Ternyata pisau di betis kanal. Nih uzur nih katanya. Kanal pisau apa? Tidak enak dilihat pisau mau pecah, hilang selera makan. Jadi jangan ditanya kalau orang mengatakan uzur. Kata si wali tadi uzur. Uzur apa? Kata kawannya. Ya sudahlah, kalau kau ingin tahu uzur, ayo kita pergi Jumatan. Masuk dalam mobil, pergi ke masjid. Sampai ke masjid, turun dari mobil, kata si wali tadi, tunggu sebentar, kalau engkau ingin bagaimana mengetahui uzurku, sebentar aku usap matamu dulu. Diusap matanya. Habis diusap mata kawan tadi, ternyata penglihatannya berubah semuanya. Manusia-manusia yang ada di masjid itu penglihatannya monyet lawan babi. Itu gambaran penglihatan wali tadi, melihat keadaan manusia zaman sekarang, kelakuannya kayak itulah. Saking jauhnya kita dengan ajaran agama. Kadang-kadang riba terus jalan, kadang-kadang rakus, makan harta orang, kadang ini kelakuan kita, kadang ini. Itu sebenarnya kan kelakuan hewan, sebenarnya model seperti itu, korupsi. Kelakuan hewan itu mengambil harta orang lain, itu duit monyetnya itu berebut makanan. Akhirnya kata si wali tadi, kira-kira andai kata penglihatan engkau seperti ini setiap hari di masjid, uzur apa tidak? Tidak melakukan sholat Jumat. Kata si kawannya tadi, ini betul-betul uzur, tidak bisa kita tinggal di dalam masjid kalau seperti ini. Inilah penglihatanku, kata si wali tadi, makanya aku tinggal di rumah. Akhirnya pulang lagi ke rumah, tidak Jumatan, sembahyang zuhur di rumah, dinasihati oleh si wali tadi. Wahai sahabatku, engkau ketika aku mengatakan uzur, engkau kan alim, tidak usah ditanya-tanya lagi uzur. Kalau engkau senang menanya, masjid karpet yang baru di masjid yang kau jadi imam di situ, kau buang karpet tersebut. Kata si wali tadi,
dia kawannya tadi. Akhirnya pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya di mobil termenung dia mendengarkan kata-kata kawan tadi di Bagel. Kalau engkau sering menanya-nanya karpet masjid yang engkau jadi imam di situ, kau buang karpet tadi. Ini karpet masjid. Ya kan, pasti karpetnya ya sejadah nih. Kau buang. Akhirnya menanya, penasaran juga, ditanya. Tanya si kau itu karpet imam itu dari mana? Kata kau, orang Masih. Orang mana Masih? Nanya lagi. Orang yang berdagang di Jalan Sasak, ingin menuju Sunan Ampel. Cari di sana, ada toko ini namanya, didatangi tokonya. Ada tidak mengantar karpet ke masjid? Kata orang toko, ada. Itu karpet dari mana? Kata orang toko, itu karpet orang beli, tapi tidak tahu orangnya tidak mengambil daripada di toko. Udah ku antar ke masjid. Nah, jadi barang tidak jelas. Orang membeli di toko sudah dibayar, dititipkan, tidak diambil. Sudah berhari-hari yang punya toko daripada menyesaki toko diantarnya ke masjid. Berarti barang ini tidak jelas. Orang mewakafkannya tidak juga. Ini harta-harta orang. Akhirnya datang ke masjid, angkat karpet, buang karpet tadi. Katanya si imam tadi, betul kata kawanku tadi, kalau engkau sering menanya-nanya, karpet pun akan dibuang. Jadi kalau kita ini jangan suka nanya-nanya. Suka nanya-nanya itu Bani Israel, golongan Bani Israel, susah nanti. Kalau tidak ditanya aman. Contohnya mana? Kita masuk dalam masjid, hujan hari, lewat pancuran, akhirnya air yang di pancuran jatuh ke baju kita. Nah, basah baju, dilihat air di pancuran. Jangan ditanya-tanya zahirnya, ini air hujan, dah bawa sembahyang. Jangan ditanya, jangan-jangan ada tahi cacak di atas, jangan-jangan ada tahi tikus di atas. Tanya kau masjid, Pak kau ada pernah naik ke atas sana? Ujar Pak kau, ada. Kira-kira atas sana itu bersih apa tidak? Kata Pak kau, tidak bersih. Banyak tahi cacak di atas tuh. Maka akhirnya hukumnya jadi mutanajis karena suka menanya-nanya. Pokoknya zahirnya air hujan sudah, bawa ke masjid, bawa sembahyang, jangan tanya-tanya, diam saja. Nah itu sudah sah sholatnya sudah. Tapi kalau ditanya nyata menjadi ada kotoran di atasnya, maka berarti dihukumi mutanajis. Dia bisa lagi dibawa sembahyang. Jadi haram melakukan perbuatan muamalah setelah azan yang kedua sholat Jumat. Kemudian uzur Jumat pun ada. Faiza qudiyatis sholat, apabila sholat sudah didirikan, sholat Jumat selesai dikerjakan, fantashiru fil ardh, silahkan kata Allah menyebar kalian di muka bumi, cari karunia Allah, fabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang ingin buka toko silahkan buka toko lagi, yang ingin ke kebun silahkan ke kebun, yang ingin berbisnis silahkan berbisnis. Tidak mau ya tidak apa-apa, ini tidak wajib. Aku katanya baik tidur di rumah, tidurlah di rumah, bukan wajib harus mencari nafkah. Wadzukurullaha katsiran, banyak-banyaklah kalian mengingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bahagia. Kalau kita ada bisnis, azan tinggalkan, tambah cepat datang ke masjid, tambah besar pahalanya pada hari Jumat. Dan kalau bisa yang paling hebat libur di hari Jumat, banyak-banyak berzikir, banyak bersolawat, tinggal di rumah, silaturahim dijaga, dan bisa konsentrasi sholat Jumat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.